Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Fernandisa, NPM F0G0239. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti, SST, MKEP. Kita akan mempelajari sistem saraf pada manusia. Pengertian sistem saraf beserta fungsinya. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Bentuk kali ini saya akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf atau yang sering disebut juga dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf yang mempunyai fungsinya masing-masing agar sel saraf ini dapat bekerja secara maksimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dendrit. Dendrit, yang bentuknya menyerupai akar ini, merupakan pencabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian, sel saraf mempunyai nukleus. Badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar di sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Fungsi badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan ke akson. Kemudian, sel saraf juga mempunyai akson. Akson ini adalah serabut yang terlihat seperti penyuluhan. Dari badan sel, akson atau yang sering disebut dengan neuron mirip dengan dendrit. Bedanya, akson hanya ada satu atau dua yang berukuran lebih besar, serta yang lebih panjang. Akson berperan mengantarkan impuls dari badan sel menuju vektor, seperti sel aktor dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, akson ini dibungkus oleh selaput elit. Bayangkan saja akson seperti kabel listrik. Kemudian di dalam kabel terdapat miofibril dan membungkus kabel tersebut dengan selaput elit. Lalu, kita bahas selubung mielin. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selubung mielin mempunyai segmen-segmen lengkukan. Di antara segmen tersebut disebut dengan lebus Revier. Fungsi bagian ini untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan dari bocornya influx, serta mempercepat antaran influx yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan dari influx saraf agar sampai lebih cepat di tempat tujuan. Nodus Ranvier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ia dinamakan nodus Ranvier karena ditemukan oleh Louis Altomia Ranvier. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan sinap akson terminal, di mana terdapat sinaps adalah bagian akson terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini kita sebut dengan sinaps, yang merupakan pertemuan antara satu neuron ke neuron lainnya. Seten sinap menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadi pertukaran informasi. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk kimia yang disebut neuron plasmiter. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediat. Sel saraf sensorik adalah suatu jenis sel saraf koneksi mengantarkan impuls dari reseptor ke tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini juga sering disebut dengan sel saraf indera.
Kemudian ada sel saraf motorik yang merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan produk sekresi. Dan yang terakhir, kita mempunyai sel saraf konektor yang merupakan sel saraf yang menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau menghubungkan sel saraf banyak lainnya yang terdapat pada sistem saraf pusat. Itulah penjelasan mengenai sistem saraf pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.